Saya kalau lihat dia lebih, saya jarang puji, tapi kalau lihat dia salah, saya mulai penghakiman. Di luar sana ada wanita yang cuman butuh 1 juta, tapi bisa puji suami full service lagi ya. Hai, Shalom Jemaat GMCC, apa kabar? Saya percaya semuanya baik dan sehat adanya. Oke, saya mau perkenalkan bahwa hari ini GMCC membuat sebuah podcast yang akan berdampak buat para jemaat dan jiwa-jiwa yang mungkin menonton video ini. Nah, kali ini atau untuk pertama kali, karena ini adalah perdana, jadi saya memperkenalkan atau mengundang narasumber kita yang kita sudah terbiasa atau sudah kenal sebetulnya, yaitu hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, namanya adalah Pastor Eli Kurniawati. Hai Ci. Hai, shalom. Apa kabarnya? Semua. Kabar luar biasa. Oke, nah kali ini karena perdana kita juga mau mengiring atau mengusung sebuah tema yang memang berhubungan dengan kasus-kasus dari kehidupannya Bu Eli sendiri. Iya. Aku sih panggilnya Ci Eli, ya Ci ya. Iya, Kita panggil biar apa santai. aja, it's okay. Oke, temanya adalah mengapa sih atau mengapa pasangan kita memutuskan selingkuh, ya Ci. Nah, jadi kenapa kita ambil tema ini, karena belakangan banyak sekali para pria atau para suami ternyata cheating, lalu akhirnya berkembang menjadi perselingkuhan. Dan akhirnya menyebabkan berantakan rumah tangga. Betul ya Ci ya. Betul sekali. Nah, seperti yang kita sering lihat, khotbah-khotbah Ci Eli itu selalu menguatkan bagi para wanita atau para istri yang mengalami perselingkuhan, ya Ci ya. Iya. Nah, kita yakini atau ada sebab atau ada akibat, pasti ada sebabnya ya Ci. Iya. Jadi perselingkuhan itu kalau aku lihat sih, atau kita pelajari dari beberapa orang yang mungkin ada sharing dan terus konseling gitu ya, pasti bukan hanya satu orang yang bersalah, betul ya Ci? Betul bukan sekali. Suaminya yang bersalah, Iya. bukan juga cuman satu istrinya yang bersalah, betul Iya, ya? betul. Nah, notabene pasti ada dua-duanya yang salah. Iya, betul. Nah Ci, coba cerita boleh nggak sih Ci, kemarin itu kira-kira waktu Ci kan sering cerita ya bahwa Ci Eli juga salah satu pernikahan dan pengalamannya itu luar biasa. Berapa belas tahun Ci? Iya, 12 tahun. Sedap. Kalau anak SD sudah lulus sampai SMA. Itu dia. Iya. Nah, apa sih Ci yang menyebabkannya? Jadi kalau menurut pengalaman rumah tangga saya melihat begini. Saya dulu sebagai seorang istri yang punya suami yang baik ya. Saya melihat bagaimana suami saya memperhatikan saya. Dan ketika saya sebagai istri tidak banyak dituntut, itu mulai kesombongan saya keluar. Karena memang suami saya nggak pernah nuntut saya untuk kerja, untuk mempersiapkan makan, untuk persiapkan pakaian, seperti banyaknya istri-istri yang dikasih tugas. Kalau saya enggak sama sekali. Dan suami saya cenderung orang yang sabar dalam tanda kutip. Dia nggak mau buat ribut, jadi lebih banyak mengalah. Dia lebih banyak mengalah, diam, justru saya yang dominan. Nah, tanpa saya sadari itu celah. Jadi ketika saya di rumah nggak bisa menghormati suami, saya nggak bisa puji-puji suami, saya menganggap bahwa saya aman karena saya tahu rasa cinta dia besar. Saya lupa bahwa di luar sana ada banyak orang yang bisa memberikan cinta, kasih lebih dari saya. Nah, di situ celah itu terjadi. Dominan, nggak tunduk, kurang puji-puji suami, itu bahaya ya. Karena di luar sana kalau suka puji-puji, kita nggak pernah puji-puji, kita taunya cuman ngomel. Ci, puji-pujinya tuh apa sih yang Cici maksud?
Ya puji misalnya, aduh kamu suami baik. Ya mungkin kadang-kadang kalau pakai baju hal yang sederhana, keren ya. Kita bisa ngomong yang baik-baik. Pas lagi potong rambut habis selesai Iya, bilang apa? Ganteng. Baju kok bagus. Itu nggak pernah gitu ya. Oke. Saya anggap itu nggak penting gitu kan. Kita sudah suami istri. Kita seringkali menganggap hal yang sederhana, tapi ini fatal kalau dibiar-biarin. Karena nanti di luar sana saya sampai mengambil kesimpulan anggapan suami bisa jatuh di dalam dosa. Jadi gini, kita seorang istri yang diberikan uang misalnya 1 bulan 10 juta ya, kita nggak bisa beri dia pujian. Kita justru kalau dia pulang terlambat, kita seperti burung berkicau, taunya menghakimi terus, salah dihakimi. Itu dominannya kali ya, Ci? Dominan sekali. Jadi saya kalau lihat dia lebih, saya jarang puji, tapi kalau lihat dia salah, saya mulai penghakiman. Wow, nah, itu titiknya ya. Itu titik celah awal di mana suami saya bisa jatuh. Jadi di luar sana ada wanita yang cuman butuh 1 juta, tapi bisa puji suami full service lagi ya. Nah, bisa pijetin suami, bisa puji-puji tuh gantengnya kamu ya. Itu cuman 1 juta. Sementara istrinya yang dikasih lebih dari 10 juta sudah banyak menghakimi. Nah, itu yang buat celah. Ya. Jadi itu ya, nggak boleh dominan. Nggak boleh terus dominan. harus tunduk, tetap hormat, melayani. Itu sebenarnya jadi celah ya. Salah satu penyebabnya ya. Tanpa disadari. Nyaman. Iya. Kayaknya oke-oke aja. Iya. Suami mengalah. Baik, nice banget gitu tunggu ya. Bom waktu itu. Itu ternyata bom waktu ya, Ci ya. Waktu. Dan yang akhirnya ternyata ada hal yang dia lakukan di balik itu ya. Lalu bagaimana sih, Ci, ketahuannya? Saya waktu ketahuan, jujur karena saya terlalu percaya sama suami, saya justru tahu itu dari orang luar yang kasih tahu. Saya belum sempat tahu, tapi beberapa orang luar termasuk teman saya sudah mulai kasak kusuk. Suamimu hati-hati gitu ya. Tapi gosip ya itu ya. Saya gosip pikir ya. gosip. Saya pikir nggak mungkin dia itu cinta mati sama saya gitu ya. Lalu pede ya, Ci? Pede. Saya pikir ini nggak mungkin bisa hilang dari saya. Saya terlalu percaya diri. Saya pikir gini kan, saya masih cantik, saya masih bisa andalin kekuatan saya. Nah, itu ternyata sampai suatu kali saya juga merasa nggak damai. Satu kali saya ikuti suami saya waktu jam 12 dia belum pulang. Saya akhirnya mulai telepon dia sekitar jam 1 malam. Waktu saya telepon, di situ mulai titik balik saya tahu bahwa suami saya benar-benar selingkuh. Karena waktu itu mungkin dalam keadaan mabuk. Seharusnya telepon ini di-reject atau memang sengaja wanita ini angkat. Tapi tanpa suara, cuman diperdengarkan pembicaraan antara suami dan si wanita ini. Reaksi hatinya waktu itu apa? Hampir mau pingsan, tangan saya sudah gemetar, dingin, wajah saya pucat. Jadi hari itu saya mau tunggu suami saya mau tanya ini apa gitu. Dan benar ketika jam 3 suami saya pulang, saya mendengar banyak percakapan antara suami dan wanita ini. Tapi singkat cerita, waktu suami saya pulang, suami saya tidak mengakui. Sudah ditanya tuh? Iya, sudah ditanya. Saya bilang tadi saya sempat kok dengar pembicaraan kamu dengan wanita ini, bahkan kamu terlihat mesra-mesra gitu ya. Terus dia cuman jawab gini, apa saya salah? Wanita itu kan mabuk, terus nggak ada yang antar pulang, jadi saya yang antar dia pulang karena saya merasa kasihan. Nggak salah ya, Ci? Iya, menurut saya ya nggak salah juga, ya ada salahnya, tapi ya masih masuk akal lah. Akibatnya saya mentahkan lagi. Itu yang pertama kali bukti yang saya dapat. Itu rasanya kayak gitu ya? Iya. Terasa ada pengen jambak atau apa nggak? Hari itu saya semua pingsan beneran. Mau jambak nggak tahu siapa. Tapi masih punya kekuatan untuk bertanya setelah pulang? Iya, saya nangis.
Saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, kenapa kamu bisa tega seperti itu? Nah itu. Tapi ya dimentahkan, dia ndak mengaku. Dia bilang, saya cuman belas kasihan kok. Saya baru kenal pertama kali. Dan Ada saya- pikiran-pikiran macam-macam nggak berkembang? Hari itu berkembang, mulai agak curiga, mulai sudah, karena saya cocokkan antara isu di luar dengan fakta yang saya dapat. Kalau direnung-renungkan, oh ya, memang ada tanda-tanda gejala suami saya mulai gejala awal. Oke, terus setelah tahu nih ya pasangan berselingkuh, lalu apa yang membuat Ci Eli itu bisa bergerak untuk apa yang harus diperbaiki? Adakah atau mungkin ada pemikiran bahwa mau melabrak mungkin si wanita tersebut kah, atau apa yang Cici lakukan? Ya, sempat terpikir saya mau buntutin suami saya pengen Jadi tahu GPS-nya. siapa. Ya, saya kepingin jadi detektif siapa wanita itu. Tapi dalam hati saya, karena hari itu saya sudah buka persekutuan doa 2 tahun. Sudah melayani, Ci? Sudah 2 tahun saya buka PD Victory. Awal buka PD Victory semuanya baik-baik. Oke. Nggak ada masalah. Sampai 2 tahun itu, cuman saya merasa hari itu saya diskusi dengan beberapa pengerja yang ada di situ. Saya minta pendapat. Mereka rata-rata berkata sudah lebih baik berserah sama Tuhan. Tapi nggak gampang. Kenyataannya nasihatnya berserah, tapi saya nggak bisa berserah total hari itu. Saya yang tetap dilakukan? berusaha cari bukti. Saya berusaha selidiki mulai buku, rekening banknya. Jadi detektif tetap. Iya, tapi saya tidak keluar, tidak buntutin, cuman saya mulai cek buku bank. Satu-satu. Transferan, iya. Dan Kelihatan? Kelihatan, karena waktu saya cek itu sering dana keluar ke satu nama ini. Oke. Jadi setelah itu saya cek nama ini siapa, inisial ini siapa, saya dapat sudah. Ternyata saya tahu siapa wanita itu. Ketahuan. Iya, ketahuan. Dari situ saya mulai yakin bahwa suami saya bukan main-main lagi selingkuh, tapi sudah awal mulai menjalani perselingkuhan dengan wanita ini. Karena saya lihat transfer ke rekening ini Sudah fix bahwa Iya, yes, iya, ini iya. terjadi Tiap dan bulan pasti ada transfer uang keluar. Oke. Ci Eli sudah melayani 2 tahun, bahkan sudah ada persekutuan di situ. Iya. Harusnya semuanya baik-baik saja. Iya. Apakah ada kecewa sama Tuhan ketika tahu sudah melayani? Harusnya kan Tuhan baik ya. Tapi kenapa jadi seperti ini rumah tangganya gitu? Iya. Ada menyalahkan Tuhan? Oh, jelas. Karena pada awal saya tahu suami saya berselingkuh, saya kaget. Saya shock bener. Karena gini, saya buka persekutuan doa di awal karena saya memang nggak ada masalah. Jadi awal waktu saya buka persekutuan doa, teman saya sudah bilang, kamu ngapain cari susah, hidup enak-enak kok mau ribet buka persekutuan doa, rumah diinjak-injak orang, harus sediain makan, bayar pendeta lagi gitu ya. Dan di situ saya paling kecewa, saya bilang gini, Tuhan, saya ini sudah kurang apa gitu ya. Saya kan sudah berikan rumah, tenaga, uang ya. Saya juga nggak terima persembahan hari itu. Saya cuman mau menyenangkan Tuhan, tapi kok balasan Tuhan seperti ini gitu. Kenapa kok melayani Tuhan malah rumah tangga saya yang tadinya baik-baik tiba-tiba hancur gitu ya. Suami yang baik-baik kok tiba-tiba jadi selingkuh gitu. Jadi omongan di sekitar dalam pelayanan nggak? Oh, sangat. Dituduh nggak? Oh, Ada dituduh. sesuatu nih, harus Iya, introspeksi nih gitu. Iya, pasti Oke. penghakiman itu banyak waktu Oke. itu yang memaksa saya, banyak orang untuk saya berhenti melayani Tuhan. Saya harus mengundurkan diri dari pelayanan dan saya harus mulai konsentrasi dengan suami saya. Tapi Lalu? memang hari itu saya belum pelayanannya terlalu ya, jadi full. kan belum full. Oke. Jadi hari itu saya lebih banyak memang untuk konsentrasi sama suami. Jadi justru dari konsentrasi itu membuat saya makin gila.
Suami saya bukannya makin baik, makin menjadi-jadi. Padahal konsentrasi. Saya Berusaha konsentrasinya untuk merubah perilaku gitu ya. berusaha merubah suami. Merubah suami, bukan merubah perilaku diri. Bukan. Oh, Justru oke. karena waktu saya konsentrasi dengan dia, saya makin ngamati dia. Oke. Makin saya lihat, makin dapat bukti. Makin saya kepingin tahu, kepo, makin dapat bukti lagi. Nyesek. Hari itu benar-benar saya stres tingkat tinggi. Saya sampai bilang gini, apa yang mesti saya lakukan? Oke. Saya sudah mulai fokus dengan suami. Yang saya lihat suami tambah parah, sementara kekuatan saya semakin nggak ada. Karena saya mulai fokus sama masalah. Saya dipaksa untuk fokus ke suami. Jadi saya mulai ngamati setiap perbuatan, setiap tindakan, bukti masuk itu mulai saya mikir, renung-renungin terus. Saya merenungi masalah. Kok seperti ini, Lebih seperti menyakitkan ini. ya? Lebih menyakitkan lagi. Lebih drop malah. Lebih drop sampai yang namanya wajah saya stres itu sampai jerawat itu besar-besar. Oke. Itu stres tingkat tinggi tanpa saya tahu. Nah, sejak itu Tuhan mulai ingatkan saya bahwa kamu kalau hidup seperti ini hanya berusaha mengubah hidup suamimu, kamu nggak akan lihat jalanku. Itu udah ngobrol dengan Tuhan Iya. ya. Hari itu saya nangis sama Tuhan. Saya mulai berkata sama Tuhan, Tuhan, saya minta tuntunan Tuhan karena saya hari ini benar-benar di titik terpuruk, saya bilang gitu. Oke. Dan Tuhan memberikan saya peneguhan bahwa suami itu alat Tuhan untuk menajamkan karakter Kristus. Wow. Dan Tuhan memperingatkan saya gini, selama kamu belum berubah, ini nggak boleh difokusi karena ini juga alatku. Jadi kalau kamu nggak berubah, ini akan aku pakai terus sebagai alatku sampai kamu yang berubah. Jadi Tuhan inginkan dari kejadian perselingkuhan suami justru malah mau merubah diri Sasaran si Eli. iya. Bukannya suami yang mau Bukan. dirubah. Bukan. Mantep tuh bahwa si Eli lah yang harus berubah. Iya. Tujuan Tuhan saya terlebih dahulu. Jadi ini jangan dilihat terus. Apa langkah-langkah setelah itu? Nah, setelah saya mulai mengerti cara Tuhan mengubah mindset saya, Oke. nah itu ajaibnya Tuhan kasih saya tuntunan. Gimana? Jadi waktu itu ada kejadian di mana saya dapat bukti. Bukti ini benar-benar fatal ya. Saya pikir saya mau tegur suami saya. Hari itu saya konsultasi dengan dua hamba Tuhan. Dua hamba Tuhan itu ajarin saya untuk tegur secara baik-baik. Jadi mereka dua orang itu sama-sama. Saya pikir oh ya, kalau dua ini sudah suaranya Sama. suruh tegur, berarti saya juga harus tegur gitu ya. Toh ada bukti. Tapi ketika saya doa pagi jam 4 bangun, saya sudah mulai siapin kata-kata mau tegur suami saya. Tiba-tiba Sudah saya disusun buka ya? Alkitab. Saya cuman buka gini. Saya bilang, Tuhan mau bicara apa buat saya? Saya buka. Waktu itu belum ada yang namanya handphone Alkitab gitu ya. Jadi Alkitab itu saya Cap-cip-cup. buka. Iya. Cap-cip-cup ya, Jadi pilih gini, ayat. Oke. tiba-tiba Tuhan buka di Mazmur 38 ayat 13 sampai 16 itu. Oke. Tuhan bilang ini, kamu baca ini. Jadi waktu saya baca itu, saya kagetnya luar biasa. Apa isinya, Ci? Isinya saya disuruh bisu, tuli, dan buta karena kepada Tuhan saya berharap. Maksudnya apa, Ci? Nah, saya tanya, saya bisu, tuli, buta. Berarti Tuhan ingatkan, kamu jangan banyak tegur suami. Jangan banyak pakai mulut untuk menghakimi suami, untuk menegur kesalahan. Berarti satu, kelemahannya adalah mulut ya? Mulut. Makanya suruh Iya, diam. Suruh diam. Oke. Terus saya disuruh tuli. Suruh Tuli. nggak boleh banyak dengar apa kata Jangan kuping orang. tipis Iya. ya. Nggak boleh kuping orang mau tipis. ngomong kelihatan suamimu bermesraan, suamimu ini saya panas biasanya. Iyalah, Ya, cewek. saya jengkel. Hari itu Tuhan bilang gini, mulai hari ini bisu, tuli, tidak boleh lihat keadaan fakta. Oke. Karena ini proses nanti akan berlanjut, saya nggak boleh banyak lihat fakta. Semakin banyak lihat fakta, semakin banyak mendengar, semakin banyak ngomel, nanti saya nggak lihat perubahan suami saya. Bisu, tuli. Tadi Iya, ada buta. Iya. Buta tuh gimana sih, kan orangnya di depan kita. Iya. Pulang keluar, terus dia pulang nggak tahu dia habis ngapain. Iya. Kan pasti pikiran kita main ya, Ci? Iya, buta Oke. itu dalam arti Tuhan ajarin saya buta terhadap
terhadap dosanya, karena itu Oh. bagian Tuhan. Jadi bukan cuek ya? Ya bukan Buta cuekin terhadap dosanya, tapi Jadi, nggak oke. boleh cuekin manusia. Berarti nggak boleh ngejudge ya ke Iya, suami. Biarin aja dia lakukan biarin. itu, tanggung jawab dia sama Tuhan. Iya, bagian Oke. saya hari itu Tuhan ingatkan apa yang besar kuasanya doamu. Oke. Lewat perbuatanmu. Aku ndak suruh kamu untuk banyak berkata-kata. Oke. Tapi perubahan hidupmu nanti yang bisa menarik perubahan suamimu. Kalau kamu menabur perubahan hidup karakter Kristus, maka kamu akan menuai karakter Kristus. Tapi kalau kamu menaburnya cuman isinya maki-maki, sakit hati, itu karakternya iblis. Oke. Jangan mimpi kamu punya kekuatan untuk tarik suamimu punya karakterku. Kalau kamu kepingin suamimu punya karakterku, ya kamu harus tabur karakterku juga. Oke. Nah, dari situ saya ngerti mulai cara bermainnya untuk memenangkan peperangan di alam roh supaya suami saya bertobat. 3 langkah itu ya, Ci? Iya, dari Tapi itu. ketika jalanin 3 langkah itu, kira-kira ada rintangan nggak waktu step by stepnya itu? Sangat. Apa aja kira-kira, Ya, Ci? iblis lihat saya mulai bisu tuli buta, dia lemparin sesuatu yang bikin saya rasanya mau, aduh Tuhan. Ya itu waktu saya bisu tuli buta, saya makin melihat suami saya itu menjadi Hah? sampai punya Kan anak. Tuhan yang bilang, Iya, bener. Itu titik di mana rasanya saya dipaksa untuk teriak. Saya sudah tahan-tahan, tapi hari itu saya tidak kuat. Saya gagal. Aduh, amazing, Ci. Saya benar-benar hari itu saya nangis. Saya tahu bahwa karena saya taunya gini, di orang tahu dari kehamilan itu saya semestinya sudah bisu tuli buta, saya nggak pernah cek handphone lagi. Saya nggak Jadi itu mau. tahu dari orang. Iya. Bahwa karena si wanita posting USG bayinya di sosmed. Oke, itu udah jelas lah ya itu anaknya siapa ya. Nah, itu mulai. Tapi jadi nggak buta lagi dong? Ya, itu saya gagal. Tapi dari situ saya melihat semakin saya tegur suami saya, dia semakin Jadi lagi. Jadi tetap ya, Iya. waktu udah jalanin 3 hal yang memang Tuhan sudah suruh, Iya. tetap gagal juga Tetap waktu gagal. menjalaninya ya. Iya, jalaninya. Karena tetap lah ya suara orang, gosip Iya, itu nggak bisa ditutupi ya. Dari situ saya mulai mendisiplin hidup saya dengan apa yang saya lakukan. Walaupun saya tegur, saya pakai nangis air mata Bombay, itu ndak mengetuk hati Mata nuraninya. Bombay. Oke. Malah dia melihat saya makin benci. Oh ya? Iya, dia bilang kamu jangan nangis gitu. Oh, oke. Jadi ketika saya tegur, bukannya dia minta maaf, dia makin emosi, dia ninggalin saya keluar. Perasaannya apa? Hancur sudah. Saya telepon bapak rohani saya. Pak, saya hari ini malah ditinggal Pak, keluar. Suami saya nggak minta maaf, padahal saya sudah tunjukin bukti-buktinya, perbuatannya. Terus bapak rohani saya bilang gini, makanya Bu Eli, kalau Tuhan sudah suruh bisu tuli buta, taat aja sudah gitu. Balik lagi Katanya. Kalau Tuhan sudah kasih Bu Eli tips, itu berarti itu yang terbaik harus dilakukan. Oke. Jadi Siap. dari situ saya mulai melatih sampai saya bisa, akhirnya saya melatih diri saya sampai ketika suami saya punya anak kedua, saya sudah tidak tegur. Ci, tadi kan memang ada rintangan waktu udah jalanin 3 hal itu. Iya. Rintangan yang terberat waktu ngejalanin 3 hal itu adalah apa? Ya itu tadi, waktu punya anak pertama saya gagal. Akhirnya saya tahu bahwa semua cara sudah saya lakukan, nggak merubah hati suami, Oke. nggak merubah perbuatan suami, malah tambah parah. And Karena then? dia tambah nek lihat saya tiap hari diajak cekcok. Malah kesananya makin mesra gitu ya. Jadi waktu itu saya mulai melatih, mendisiplin. Saya bilang, Tuhan, mulai hari ini saya janji sama Tuhan, saya bisu tuli buta total sudah. Oke. Apapun yang saya dengar, apapun yang saya lihat, hari ini saya mau janji sama Tuhan, saya tetap pegang prinsip bahwa, karena waktu itu saya baca Keluaran 14 ayat 14, di mana Tuhan yang berperang buat saya cukup diam. Tuhan cuman ingatkan gini, kalau kamu bekerja terus, aku diam. Tapi kalau kamu diam, bisu tuli buta, aku ganti aku yang bekerja. Kamu mau aku atau
kamu yang bekerja. Tapi ada anak yang kedua, Nah, Ci. itu. Nah, itu kan Sampai- sebuah iya. rintangan lagi tuh. Rintangan lagi, tapi saya berhasil. Gimana ceritanya? Jadi saya Seru nih. enggak tegur sama sekali. Oh ya? Iya, sampai saya dapat fotonya suami di rumah sakit, gendong baby. Ini anak yang kedua? Iya, anak kedua. Oke. Itu saya enggak tegur, padahal anak masih 3 bulan sudah hamil lagi. Itu tantangan yang berat buat saya. Oke. Ya, tapi hari itu saya gini, saya pikir keputusan Tuhan itu bisa saya rubah. Jadi hari itu saya tahu kan, dengar mulai hamil lagi 3 bulan. Aduh. Saya sama mama, sama beberapa pendoa mulai ambil doa. Tindakan Tiap berdoa lah hari ya. saya bilang gini, gugurkan kandungan, tutup kandungan gitu. Tuhan, engkau dapat menggagalkan. Dia bisa merekakan yang jahat, tapi Tuhan sanggup nanti menggagalkan semua rencana jahat. Saya minta supaya kehamilan ini hancur, gagal. Pasti keguguran, itu sudah saya doain tiap hari doanya. Udah sama bagus. tim lagi ya Iya, doanya. doa. Lalu? Tapi enggak gugur? Ternyata lancar jaya. Dilahirkan dengan selamat. Bahkan anaknya mirip sama suami saya. Oh, oke. Oh, itu membuat saya mulai Hancur berpikir, lagi kah? Hancur lagi. Hancur lagi? Hancur Oh, lagi. saya kira udah kuat. Enggak, memang bisu tulinya udah berhasil. Tapi hancurnya ketika kenapa kok Tuhan enggak jawab doa saya? Kebayang, Ci. Padahal saya berpikirkan saya ini disakiti, yang sana jahat, yang kita sudah berdoa. Tapi kenapa Kehendak lain beda, kehendak Tuhan beda ternyata. Iya, tapi kenapa kok semuanya diperlancar, dipermudah? Kelihatan orang jahat itu ada di atas angin saya. Jadi hari itu Merasa kalah? Merasa kalah. Lalu bagaimana bangkitnya lagi? Tuhan di pihak saya. Kok katanya Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Tapi ternyata Tuhan di pihak saya kalah gitu. Oke. Ternyata dari situ saya belajar sesuatu, bahwa keputusan Tuhan itu nggak bisa disogok dengan doa kita, air mata kita, puasa kita, maupun pelayanan kita. Dan Tuhan punya tujuan. Iya, Tuhan punya Apa tujuannya tujuannya. untuk yang anak kedua ini yang sudah menghancurkan lagi hatinya Iya, Ci Eli? di situ saya makin melihat bagaimana hidup karakter saya makin berubah. Oh. Itu yang saya lihat. Dari proses itu iman saya mulai teguh sama Tuhan. Artinya saya mulai belajar percaya Tuhan, tidak ada kata tetapi. Jadi percayanya sudah mulai bulat. Oke. Karakter saya benar-benar hari itu, keputusan yang saya buat hari itu ketika suami saya punya anak 2, saya cuma ngambil keputusan, saya tetap hormat dia, saya tetap mengasihi dia, saya tetap mengampuni dia, sekalipun dia sudah menyakiti saya sampai punya 2 anak. Itu keputusan yang tidak gampang. Padahal banyak orang di dunia sosialitas saya berkata, gara-gara bisu tuli butamu, makanya kamu jadi keset. Nah itu. Ada yang ngomong begitu Oh, ya? banyak. Oh, oke. Itu kesalahan kamu. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal buta bisu tuli. Tipmu ini tip yang bodoh menurut saya. Ada yang Oh, sangat. tidak setuju lah ya? Ya, Oke. dunia pasti nggak setuju. Kalau sampai sekarang, kira-kira apakah ada hasil? Walaupun ini kelihatannya udah jatuh bangun, tapi jatuh lagi tapi bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Iya. Sudah terlihatkah hasilnya sekarang, Ci? Iya, waktu saya sudah konsisten dengan iman, saya konsisten dengan perubahan hidup saya konsisten tetap melayani Tuhan. Artinya ya saya genapi Roma 12 ayat 1 ya, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Itu fokus saya. Oke. Jadi saya tetap semangat. Walaupun suami saya tambah parah, saya tetap semangat. Oke. Saya cuma semangat, saya melayani Tuhan, saya konseling ibu-ibu, saya tetap fokus. Dan di situ perubahan yang sangat nggak pernah saya pikirkan itu, suami saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, Itu ini hadiah ya. pergumulan saya 15 tahun. Oke. Dan banyak orang berkata suami saya itu sulit karena suami saya itu benci orang Kristen. Jadi itu mujizat yang terbesar yang saya terima, karena saya dulu berkata kalau ini suami baik tapi nggak terima Yesus, dia matinya kemana Tuhan? Oke. Nah itu pergumulan saya. Saya sampai nangis kalau berdoa buat jiwanya. Nah hari itu saya kaget. Suami saya suatu kali saya mendapati dia bisa berdoa.
Wow. Satu kali saya mendapati waktu dia ada di rumah, dia bisa berlutut sambil posisi Berdoa. Itu membuat saya kaget gitu ya. Terharu. Itu terharu. Saya benar-benar, dan lagu pujian gereja dinyanyikan. Itu membuat saya merasa, Tuhan, ini karya yang terbesar dalam hidup saya. Oke. Karena kalau dia kembali sama saya, cinta saya, tapi matinya enggak selamat, kan binasanya selamanya. Oke. Tapi paling enggak saya tahu ketika saya berkorban menjadi istri yang hari itu bayar harga dengan bisu tuli buta, saya mendoakan suami, dan saya tahu hari ini suami saya sedang jatuh di dalam kasih karunia. Wow, keren. Nah, bukan jatuhnya di tangan iblis. Kalau jatuh di tangan iblis makin dibawa maut. Tapi saya tahu ketika saya berdoa, saya berubah. Kelihatannya memang hasilnya mengecewakan. Tapi balik lagi, saya berkata hari ini tidak pernah mengecewakan. Malah itu luar biasa. Jadi tidak menyesal menjalani Nggak ini semua. menyesal. Udah jatuh bangun, Iya. dan walaupun nggak kelihatan awalnya bahwa Iya, ini akan tambah membaik parah. Iya. atau akan tambah parah Tambah gitu kan. parah, iya. Tapi ternyata terlihat bahwa hasilnya semakin Iya, itu. baik. Dan itu Iya. kayak hadiah ya, bahwa Hadiah buat saya. Kalau dari sisi lahirianya dia merosot, benar, merosot, menyakiti saya tingkat tinggi itu benar. Tapi Tuhan bekerja bukan lahirianya dulu, karena banyak istri ketipu dengan lahiriah. Oke. Banyak suami yang lahirianya kelihatan nangis-nangis, ampuni saya ya, ampuni saya. Ternyata pulang mau ambil kuras hartanya, balik lagi. ketipu ya. Iya, ketipu. Oke, jadi apa yang dia lihat Iya. ternyata tidak sesungguhnya yang benar Iya, karena ya. batinianya masih bobrok. Nah, kalau saya lihat cara kerja Tuhan merubah suami saya itu bekerjanya dari dalam. Jadi ini pesan tip buat ibu-ibu, jangan melihat perubahan seseorang itu dari lahiriah. Oke. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja, walaupun lahiriahnya merosot, yang pasti batinnya tidak mungkin merosot. Amin. Itu Amin. yang di-upgrade sama Amin. Tuhan lewat Oke. suami saya. Oke. Ya. Jadi kunci pertama adalah sebenarnya setiap masalah atau kejadian yang memang dialami sama Ci Eli sendiri tentang perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga, itu sebenarnya yang ditujukan adalah untuk pribadinya Ci Eli, untuk semakin lebih baik di Iya. hadapan Tuhan ya, Iya. dan untuk merebut roh atau Iya. jiwa seseorang, Iya. yaitu suaminya Ci Eli sendiri. Iya. Betul ya. Iya. Dan sampai hari ini yang setahu saya Ci Eli masih berstatus sebagai istrinya kah? Oh iya, sangat. Karena saya nggak mau dicerai. Kenapa Ci alasannya tidak mau dicerai? Kalau orang-orang lain kan sudah, karena udah sakit hati, Iya. tersinggung, udah kayaknya sudah kayak keset Iya. tadi kan dibilang kan. Mereka malah menuntut kayaknya udahlah Iya. ceraikan saja saya gitu. Iya. Tapi Ci Eli tetap bertahan apa? Karena saya mau bertahan, saya mau ikut kehendak Bapak aja. Kalau Tuhan benci perceraian, maka saya tidak perlu melakukan segala sesuatu yang dibenci Tuhan. Oke. Alangkah baiknya saya melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dengan saya bertahan. Oke. Ya, saya melihat bagaimana ketika saya bertahan, saya melihat anak-anak saya yang menuai apa yang saya tabur, keturunan saya. Dan saya juga bersyukur kalau saya nggak bertahan hari ini, yang saya tahu rencana Tuhan itu di awal memang nggak kelihatan, tapi di sini saya tahu, oh ternyata saya dimasukin dapur api yang semakin panas karena dia pilih saya untuk memberi kekuatan buat banyak ibu-ibu yang mengalami masalah serupa dengan saya. Hari ini mereka kuat karena mereka melihat bagaimana cara saya Amin. bertahan. Jadi kemajuannya mungkin atau perbaikannya sedikit dan kecil gitu ya Ci. Iya. Tapi Cici melihat ada pengharapan ya. Iya. Dan Cici tetap bertahan. Tetap dan bertahan. hidup bersama kan, masih kan? Iya, saya sih maksudnya memang suami saya sudah 5 tahun terakhir itu, jadi kalau tinggal di rumah yang satu komplek dengan saya karena suami saya sudah punya 2 anak. Tapi kalau kita ketemu kadang kalau kita liburan masih bisa sama-sama, kita kadang makan bersama masih ada waktu. Hatinya udah adem Ci sudah menghadapinya. ndak ada sakit hati. Keren. Iya, Oke. sudah saya mengampuni sudah.
Oke, jadi betul ya Ci, setiap masalah atau suami berselingkuh itu karena ada kesalahan juga dari pihak pasangan kita, yaitu suami atau istrinya, gitu ya. Pasti. Jadi bukan karena ada akibat terus nggak ada sebab. Jadi semuanya itu pasti ada sebab dan akibatnya ya Ci ya. Dan oleh sebab itu apa yang Ci sudah jalanin, walaupun mungkin sampai hari ini masih tetap berjuang kan Ci? Masih. Dan tetap kuat. Tetap kuat. Tetap Makin mau kuat. untuk Yesus. Oh mau. Oke. Sudah. Jadi saya mau Cieli kasih pesan-pesan untuk istri-istri yang di rumah yang kemungkinan mengalami hal yang sama seperti Cieli. Apa sih pesan yang memang mereka perlu ingat? Oh iya. Jadi pesan saya dari belajar pengalaman saya bersama Tuhan, ibu-ibu yang lagi ngalami suami lagi mungkin ya selingkuh ya, mungkin penjudi, pemabuk ya, jangan sekali-kali menuntut cerai. Karena kita percaya bahwa suami-suami yang bermasalah itu adalah alat Tuhan untuk memproses hidup kita jauh lebih baik, suami lebih baik, anak-anak lebih baik, tentunya berkat juga jauh lebih besar. Itu yang saya alami hari-hari ini bersama Tuhan. Jadi pesan saya tetaplah bertahan. Karena ketika kita bertahan sebagai istri penolong setia, istri itu sebagai tiang, satu orang selamat, seisi rumah pasti selamat. Amin. Satu orang pulih, hanya kita yang setia, kita yang bayar harga, memang sakitnya luar biasa, maka seisi rumah itu akan pulih. Amin. Ujung-ujungnya nanti semuanya akan dibuat indah pada waktunya. Amin. Itu aja pesan saya, tetap semangat, jangan mikir perceraian, jangan mikir perselingkuhan itu aib, tapi perselingkuhan itu nanti diakhiri dengan rencana Tuhan yang besar. Itu aja. Ya, para pendengar dari GMCC Podcast, jadi dari kesimpulan apa yang sudah dibeberkan oleh narasumber kita, Ibu Eli, bahwa ketika mungkin terjadi perselingkuhan dalam keluarga kita, jangan respon negatif, tapi kita introspeksi diri kita masing-masing. Pasti atau kemungkinan ada yang salah dalam diri kita dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Tapi satu hal yang memang kita harus pegang, bahwa kita tetap harus pegang Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bertahan dan jangan pernah sebut kata cerai. Tetap bertahan bersama-sama dengan Tuhan dan pastikan Anda tidak sendiri. Banyak yang mengalami dan kita saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bu Eli sudah menjadi narasumber di podcastnya GMCC, dan terus GMCC akan berdampak buat jemaat dan pemirsa sekalian. Terima kasih Cieli buat kehadirannya. Thank you. Thank you. Bye.